you di setiap harinya bersama Chris Junior Ori. Aku boleh dong? Boleh. Kayak lo ya? Siap. Iya. Iya. Mejanya masih kosong. Persilakan ya. Kita naruh di sini bukan karena nggak ada arti loh. Oh iya. Apa nih artinya nih? Adalah Oh, ada ya? Iya. Ada lah Semoga pokoknya. pihak-pihak korporat tahu bahwa Oh, ya iya. ini kreatif juga sih sebenarnya. Kreatif Perlu ya? didukung gitu loh. Iya, gue sayang sama logo merah. Gini kan mungkin teman-teman di sana yang nonton podcast kita pengen tahu nih Chris Di setiap Junior harinya gue. Ori di setiap harinya ataupun bisa memperkenalkan profil. Di setiap harinya gua Mm-mm. di tahun 2020 sudah mulai sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Itu dalam Karena hal apa di tuh? ya karena pandemi lah ya. Menurut gua bukan cuma gua aja, banyak juga orang-orang lain, sebagian besar masyarakat lain lah di dunia ini yang Hah? setiap harinya tuh udah mulai beda di tahun 2020 karena ya pandemi lah. Banyak pekerjaan yang nggak bisa dilakukan, banyak ya aktivitas yang nggak bisa dilakukan lah. Dari kebiasaan. Dari kebiasaan Berubah banget, itu semua mungkin berubah. ya. Tapi ada sisi baiknya menurut gua. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya adalah aktivitas gua seorang DJ ya saat ini. Iya. Jadi ya di 2019 selalu begadang, selalu beralkohol ria, Beralkohol dan ya. selalu lebih sih. Oh lebih ya, lebih sih. dari itu ya. Iya, kan? Oke. Karena kalau cuma doang kayaknya lu kurang apa lah ya. Kayak bahasa anak sekarang kentang bang. Kentang itu Iya. dia. Kentang itu dia. Kentang, Kayak Bang. apa Jadi, ya gitu ya. Harus total. Harus gitu ya. total. Benar. Tapi tetap harus kontrol. Harus dikontrol. Harus ya? kontrol. Gitu. Ya gitulah. So Gua. balik lagi nih, mungkin bisa apa sih memberitahu bahwasannya seorang Chris Junior Ori itu melakukan perjalanan musik dari Jalan musik ya. dulunya. Bisa ceritain dong Bung Ori? Gua dulunya Iya. jadi gini. Iya. Musik itu Dari band iya, sampai ke DJ. Iya. Gue bacanya gitu sih. Asik. DJ. Asik. Boleh ceritain? Dijual DJ. Dijual DJ. Jadi gini, karena kan ya musik itu gua dapet di darah gua dari bokap gua ya. Iya. Bokap gua bahkan di waktu gua lahiran pun nyokap gua tuh nggak ditemenin bokap gua. Karena bokap gua lagi manggung. Oh iya. Itu lagi ceritanya mau. katanya, kata Heeh. orang tua gitu. Ya udah dari situlah mungkin karena bokap gua lagi manggung pas gua lahiran ya gua jadi musik. Karena di saudara gua cuman gua yang main musik. Cuma lu Iya, main musik? yang anak bokap gua ya. Heeh. Cuman gua, abang gua nggak main musik. Oh, yang lainnya. Iya. Jadi begitu. Nah, musik itu jalan terus gua mulai SD belum ikut kompetisi gitulah, masih kayak nyanyi-nyanyi di sekolahan kalau ada acara di sekolah 17-an gitu. Benar. SD tuh terus nyanyi di gereja gitu kan, kalau udah mau Natal nih, ntar lagi ini biasanya Oh, kalau iya. anak kecil gitu kan Udah pasti. iya udah pasti kan. Iya. Di sekolah minggu terus naik lagi di SMP. SMP gue udah mulai ikut tuh perlombaan solo song. Perlombaan solo Solo song. song, men. Jadi lu lebih ke perlombaan gitu ya, festival Iya. atau gimana sih? Iya gitulah. Gitulah. Dari band ya. Dari awal gua mulai itu dari SMP itu ikut festival solo song gitu. Solo song. Baru gua ngeband. Baru ngeband. Di tuh. SMP tuh udah mulai ngeband gua. Dari SMP. SMP itu dulu ya anak SMP lah ya. Itu lucu-lucu. Kayak dia tuh. kan zaman dulu kan ngerok gitu tau gak? Jadi Lu juga kayak ngeband SMP. SMP tau gak? Iya. Lagu itu kalau udah bawain lagunya pas band
pas band Jengah. Iya. Itu yang dimana di tahun 2005-an gitu bisa ada, misalkan ada 30 peserta nih band ya. Bisa 10 band itu bawain lagu yang sama. Bangsat, bener. Kita pun jengah. Tapi biasanya dengan aransemen yang beda, agak dibedain lagunya. Enggak sama sih, ini. kalau dari anak SMP kayaknya kurang. Enggak terlalu yang kayak gitu, karena di SMP itu biasanya orang yang baru mengenal gitu kan. Benar. Ngeband terus akhirnya lagunya sama semua gitu. Yang penting lebih mendingin shock up lah. Iya. Gua mau manggung nih. Karena ya kan kan SMP kan Unband. masih pengen nunjukin gua ngeband bro. Kelas 3 tuh ya? Kelas 3 tuh ya? Terus kayak gitu, kelas 3 SMP. Naik SMA gua baru ikut lagi festivalan. Tapi udah mulai rada kreatif lah. Ada ketemu anak-anak band yang lain juga gitu. Mulai kreatif tuh maksudnya gimana Ya sih? mulai apa ya namanya, mulai punya aransemen sendiri kan. Biasanya kan kalau festival itu biasanya satu lagu wajib sama lagu bebas. Oh benar. Nah lagu wajibnya ini kebanyakan biasanya kalau nggak lagu daerah, kalau nggak lagu pilihan dari panitia biasanya. Lagu pilihan dari panitia. Kalau nggak lagu daerah tuh lagu-lagu tentang Indonesia gitu. Oh, lagu kebangsaan. Iya. Gue mau cerita nih. Gue pernah ikut festival juga. Pernah deh? Sudah enggak? Dan itu harus Indonesia sih memang. Harus. Lagu wajib. Ya karena kita di Indonesia harus, men. Iya. Harus. Dan gue bawain lagu Pigaskin. Indonesia gitu, asli. Zamannya masih punk rock gitu ya. Iya. Nah, gitu. Kebetulan gue dulu pernah ya ngeband punk. Gue nggak pernah ngeband punk rock. Gue dulu cuman rock aja udah. Apa tuh Rusia? Rock ya? Rock. Terus gue Lebih keras ya? Nggak keras. Tapi semakin kesini lagi, semakin dewasa kan pasti selera lo jadi kayak semakin nggak semakin autan kan. Benar. Iya kan, semakin lo Lebih teratur. Iya, lebih teratur. Jadi begitu udah kuliah, akhirnya gua udah mulai jarang festivalan. Itu udah mulai kuliah tuh. Udah mulai kuliah. Iya sih ya, udah jarang festival. Udah mulai kuliah, udah jarang festivalan. Gua ngeband sama band gua namanya Cream Sound. Cream Sound. Nah, tuh. Itu gimana tuh? Cream Sound itu Ini udah next ke Cream Sound. Genrenya elektronik sih, nggak kayak elektronik alternatif gitulah. Alternatif, Iya. lebih ke alternatif. Lagu-lagu cinta juga. Lagu cinta. Lagu cinta. Itu di tahun berapa tuh? 2010 sampai 2012. 2010 sampai 2012. Iya. Dan itu masa lo kuliah. Iya. Oh. Dan masa itu masa gua kuliah tuh. Nah, Benar. jadi nah selama jalan Cream Sound ini kan karena dulunya gua anak festivalan ya, Iya. yang denger lagunya keras-keras. Benar. Sama Cream Sound rada kok gua kayak nggak keras-keras lagi sih gitu. Iya. Terus gue pengen nyobain Berubah juga. gitu ya? Gue pengen cobain lagi masuk ke scene underground lagi Wah. gitu. Jadi gue sempet bikin band, dan band yang gue bikin itu sebenarnya sama temen-temen gue yang festivalan dulu. Oh, balik Iya, lagi nih malah nih. Tapi nggak festivalan. Oh. Bikin band buat di acara-acara gigs gitu underground. Tapi bandnya iya. bukan band yang keras-keras metal rock gitu, tapi Apa tuh? band ska gitu. Oh, Di sempet tahun band itu ska. kan ska di Bandar Lampung lagi lumayan hype ya. Marak Iya, marak banget banget sih. Di Bandar Lampung band yang keren benar-benar. juga gitu. Itu band ska ya. Band Gua ska. mungkin di gigsnya ya. Gue sih nyoba waktu itu mulai Wisma Pertiwi. Di situ kan kita baru kenal. Oh iya Kan? benar. Ya itu karena menurut gua di situ ketemu tuh di Circle-nya ya? di circle itu ketemu, dan di situ tuh nggak ada orang yang ngebedain lu anak festivalan, Iya, benar. lu anak pensi, Benar. atau lu anak underground. Karena di situ udah satu circle itu aja. Udah, iya, Dan nggak ada kita yang ngebedain. ya nikmatin aja gitu ya. Mungkin kalau di Euforianya. circle lain, misalkan nih di circle festivalan ada yang lihat bahwa oh mereka anak-anak gigs ya gitu ya. Kalau anak-anak Iya, benar. festival kan biasanya kan anak-anak yang sekolah musik. Iya, Tapi kalau anak-anak udah di pasti yang udah anak-anak di hebat lah. underground gitu kan anak-anak yang nggak semuanya yang sekolah musik kan. Benar. Jadi karena kebanyakan kayak anak-anak yang sekolah musik ini ngeliat anak-anak tuh apa sih
ngeband urak-urakan gitu ya. Padahal ya enggak juga, sama aja. Iya benar. Padahal sih menurut gua ya, karena ngeband dulu tuh menurut gua sampai sekarang pun main musik tuh ya udah soul kita. Soul, Itu bener. sih. Bukan gua nggak setuju dengan tapi ya mungkin apa Ya, daya. kalau mau jalan aja. Iya dong. Sama seperti kayak di zaman sekarang ini kan udah beda nih zaman sama kayak zaman dulu nih. Benar. Zaman dulu kita masih ngeband itu kayak ada roots-nya gitu, ada Ada roots rules-rulesnya gitu, ada aturannya. Oh gitu. ya. Kalau zaman sekarang lu mau bikin apa aja ya terserah lu. Sekarang malah udah Ya udah bebas. Udah bebas. Ya udah bebas, lu mau rock diketemuin sama di collabin apa juga ya bebas. Benar. Jadi Dan apa ya? Dulu tuh menurut gua kayak ruang akses. Iya. Sekarang tuh udah malah lebih luas. Lebih luas. Tri. Gitu loh. lebih luas, jadi Bandar Lampung udah lebih iya keliput. benar. Jadi kita tuh kayak bebas aja. Jadi lu jangan terlalu dengar omongan orang, lu bikin musik kayak gini. Iya, buat Musik aja. Ya buat aja men. Benar. Terserah gua musik gua mau laku apa enggak. Iya. Ya suka-suka dong. Karena udah disokong iklan Iya. juga kan. Jalan aja dulu. Oh disokong Yoi. gue. Boleh. Siap. Oh, Siap. nanti kita gitulah pokoknya. Iya, pokoknya seru deh ya. Seru. Ngobrolin masa-masa ngeband. Gue sih ngeband SMP sih. Lanjut sampai sekarang edik sih. Menurut Iya gua, kan banyak kan memang orang mulai di SMP. iya, bukan cuma rokok, main musik tuh nyandu. Emang anjing main musiknya. Nah, ini main musik tuh nyandu. Asli. Ada cerita juga gua soal main musik nyandu. Apa tuh? Seru nih. Jadi Hmm. gua kuliah Hmm. itu bukan karena gua mau kuliah. Antar dulu, lu kuliah di? Adalah universitas lah. Oh ya. Gua kuliah Hmm. bukan karena gua mau kuliah. Jadi Bukan. karena orang tua lah ya. Dan akhirnya kuliah gua nggak gua terusin. Nggak diterusin. Karena di zaman itu si band gua yang Crimson itu lumayan produktif. Lumayan produktif. Iya. Jadi agak padat lah. Iya. Gitu ya. Terus? Udah sempat sampai kenal yang namanya promotor, udah sampai sempat ada yang mau modalin kita lah istilahnya gitu. Oh, investor. Tapi ternyata musim berganti. Musim Ya, berganti. musim berganti. Maksudnya gimana tuh? Pasar saat itu berubah. Pasar saat itu berubah. Bukan anak band. Bukan Ya, anak band. Pokoknya gue juga nggak mau. Ya memang begitu deh. Iya. Namanya musim Perubahan itu dong. pasti ada berganti gitu. Jadi begitu pasar berubah, Hmm? pindahlah menjadi demand orang lain lagi. Iya. Apa yang diinginkan berbeda. Akhirnya orang-orang nggak pada pengen denger band. Pada Heeh. nggak pengen denger band. Iya. Iya sih, gua rasain juga sih itu Nah, kayak dan iya. zaman-zaman tertentu ya pada saat itu sih. Kalau sekarang kan sekarang tuh udah ada semua Ri. Iya. Iya nggak sih? Lu ngerasain Iya, nggak sih? bener. Ya lo mau buat apa kek? Misalnya contohnya apa, kuda lumping segala macem lah, karya-karya Indonesia ataupun apapun itu kita udah bisa udah so must go on. Iya, Sosial bebas aja, sosial bebas. media terlebih kan ya. Iya benar. Jadi ya orang juga nggak bego lah ya walaupun Iya. duitnya banyak. benar. Jadi yang orang sih yang mau modalin kita untuk tahap lebih itu akhirnya mundur. Akhirnya Iya, karena mundur. kan dia nggak ngeliat marketnya. Si investor ini. Iya. Oh. Menjadilah dia Terus? seorang Oh. enggak. Oh tidak. Tit. Ya, jadi ya lanjut. ya bener sih apa yang dilakukan, men. Iya. sih. Kayak gue pengen jualan cabe, ternyata orang lebih suka lada nih sekarang. Iya. Iya, lada lebih pedes gitu. Udah. Atau kan lebih suka cabe-cabean. Iya sih. Iya. Lebih itu. Iya, mungkin lebih ya. Jadi Iya. orang pengen gue jualan ini, Benar. dengan gue jualan yang lain aja gitu. Gue Tapi- jualan apa yang orang mau gitu. Benar. Ya begitulah. Tapi kita malah yang gua rasa sih kita pada saat ini mulai dari tahun berapa ya menurut gua 2017 pun udah gencar banget untuk kita apa ya beradaptasi dengan perubahan Iya. dan menurut gua kerasa 2017 cepet Rik. 2017 udah mulai balik lagi. Sekarang Indonesia menurut gua karena dengan adanya banyak banget ya portal-portal media, Iya. itu Indonesia udah mulai balik lagi rata gitu, banyak. Sekarang tuh ada yang orang yang suka K-pop ada,
yang Ada, suka ya? band sekarang Iya, ada, yang benar. suka DJ sekarang ada, ya kan? Dulu Iya. kan orang mau ngeliat DJ, ya lu harus datang ke klub gitu. Anak-anak yang belum punya KTP kan mana tahu yang namanya DJ. Sekarang lu mau ngeliat DJ, Gampang banget. googling, browsing aja udah dapat Iya. aja. Gitu apa DJ, DJ. aja. DJ entah Eh. DJ entah JD apa ya udah JD. dapet aja. Semua itu udah gampang diakses. Gampang banget diakses. Jadi Iya. kita mau buat apa aja terserah sih, mau itu baik mau itu buruk, dampaknya buat orang biarlah orang itu yang nilai. Iya. Jadi kalau memang oh ini nggak bagus nih buat gua konsum, ya lu nggak usah lu konsum. Iya. Maksudnya yang nggak usah di follow. Iya Gitu loh. mendingan lo kalau nggak ya lo langsung unlike atau block aja supaya nggak ada di ini lo Iya. gitu, karena Tapi ini nggak bagus. Paling rese lagi, Ri. Dia udah tahu itu jelek tapi malah banyakin komen, ngejudge ya nggak sih? Itu- Menurut lo itu yang salah sih. Itu Bangsat haters. sih. Oh, itu haters, ya. Haters itu menurut gua salah satu Hmm. peran penting juga. buat sekarang ini ada dua nih. Lu mau terkenal dengan cara yang keren Keren, atau lu mau denger cara yang dibilang orang norak tapi terkenal. tapi terkenal. Banyak sih. Ya. Banyak, Jadi ya terserah sih. Jadi ada Nah, pilihan. kalau ya, lu dengan harusnya. cara yang Bangsat. norak tapi terkenal, ya haters ini bukan fans lu, Iya. tapi haters ini yang malah itu menurut gua lebih ngebuat nolong. Jadi karena nge-up gitu ya. begitu lu diomongin orang, oh ini gini, si yang satunya ini denger nih, dia ngomongin itu sih, Iya. emang kenapa itu? Akhirnya ngeliat kan. Iya. Nah Dari situ. dari itu dan si ini Satu orang, dua orang, tiga si orang. ini ngeliat, oh iya bener dia nih kayak gini nih. Bener. ngomongin lagi besar. Nah, Thank you lah haters. jadi Iya. memperbesar ya udah gitu ya. Iya ya, thank you lah Tapi itu haters. bisa dibilang nggak sih kita jadi udah instan gitu? Atau malah beda aja caranya sekarang? Beda aja sih caranya. Iya, Jangan bener. pernah ngejudge ini instan atau enggak. Menurut gua instan atau enggak itu dinilai dengan apa ya, seberapa jauh lu ngejalanin. Instan itu dinilai dari seberapa jauh lu proses lu. Jadi kalau proses memang lu yang kita jalanin ya. nih, misalkan podcast ini di setiap harinya nih, Iya. baru berapa bulan gitu, Hmm. kan, begitu naik nih, banyak viewersnya, terus banyak yang ini naik viewersnya, banyak orang yang suka gitu. Iya. Tapi begitu Ke-up lah. besoknya, begitu dari misalkan lo 3 bulan udah booming, 3 bulan lagi hilang, ya Iya. udah. Oh. Itu di instan atau enggak itu dinilai dari seberapa kuat lo bertahan. Iya. Dan konsisten. 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 Memang harus di dunia entertain itu, bukan di dunia entertain, semua lah ya. Semua lu harus ngejalan konsisten. Karena lu nggak pernah tahu Tuhan kapan jatuhin rezeki lu itu. Tahu? Benar. Lu pernah ngeliat nggak sih meme orang yang ada orang yang ngegali, Iya. ternyata berliannya itu Oh, udah di tahu balik tahu tahu. tanah. Tahu. Itu Tapi biasanya muncul di motivasi Iya, sukses iya gitu kan. ya. Orang udah ngegali, Benar. tapi di balik tanah itu udah ada berliannya. Sedangkan orang yang masih jauh, berliannya itu jauh banget, tapi dia masih ngegali terus gitu. konsisten, Konsisten. bertahan. Karena Terus kita berjalan, nggak ya. pernah tahu ya, apa jodoh, berkat, sama kematian itu orang lo nggak pernah tahu kapan akan Iya. datang. Memang udah ada suratannya katanya gitu kan. Tapi kan yang Takdir. tahu kan cuman yang Maha Kuasa. Iya, benar. Kita nggak tahu kan. Entah besok, entah kita lagi ngobrol-ngobrol gini ada pesawat jatuh terus bodi Kita nggak tahu. nggak Benar tahu sih. Ya, pesawat jatuh lah. Jadi Butuh jadi- banget nih pandemi nih, tolong. Anjay. Pandemi nih ya. Emang bangsa. Iya, gitu. Dan konsisten menjalani proses. Konsisten. Dan ini kita lagi ngebahas nih, Ri. Balik lagi ke tadi, ngeband. Dari band seorang junior Ori menuju ke fase selanjutnya adalah Jadi kalau dari menurut gua dari band bukan seorang junior Ori. oh apa dari, tuh dari apa band, tuh Dari band seorang Iya. Chris Junior Ori Chris Junior Ori pindah menjadi Junior Ori. pindah menjadi Iya. Junior Ori Iya, kakak gitu. nih Chrisnya ya Iya, kakak. oh ya Karena sabi di saat ngeband kan lu nggak, personil lu ya cuman tahu ada Mas Asli kan, Iya. ngeband kan. Begitu jadi DJ
gua menjadi seorang solois lah ya. Iya. Sendirian karena gua. Nah, jadi Di DJ ini ya. iya kan kalau di flyer terus di baliho gitu namanya Iya. nama panjang sesuai KTP kan aneh. Bener. Siapa ya? Ada nama dan foto Siapa sendirian ya? gitu. Akhirnya, foto aja dah ini. Iya, Jadi benar. junior Ori aja Iya, udah benar. gitu. Itu perjalanan lu memasuki dari band ke DJ nih. Nah, dan udah proses menjadi seorang DJ untuk lu sendiri itu gimana sih lu mengawalinya? Apa trigger atau apa ya? Apa gue pengen ngapain nih? Jadi Gitu. gini, pada saat itu ada sepupu gua, jauh lah umur, maksudnya dia karena dia udah kuliahnya di Jakarta gitu ya. Ya. Jakarta kan bingar-bingar klub di mana-mana ada. Benar. Jadi dia clubbing terus, party terus hidupnya. Sampai dia bawa, karena dia sang pelaut ya, pelaut jadi kalau begitu sadar party. Ya. Tibalah karena dia suka party dan sepupu gua ini juga suka dengan musik-musik begituan. Suka. Iya. Dia punya rezeki, dia belilah sound system, terus MIDI controllernya DJ. Iya. Dan itu gua nggak bisa tuh. Gua belum bisa. Belum bisa tuh ya. Belum bisa main. Begitu gua main, kok gua main ini kayak gini ya, berantakan gitu. Iya. Orang tuh kayak ngeliatnya enak aja sih. Tapi main. saudara lu udah Udah bisa tuh. Udah bisa dia, udah bisa dia main. Udah bisa main, udah gitu. Gimana sih caranya main? Benar. Gua nggak dikasih tahu nih gua. Gimana sih caranya main? Udah, begitu ajarin gua dong. Udah, main-main aja tuh, puter-puter aja, pencet aja. Gimana main ini bilang? Gua bingung sih. Udah. Iya, udah tuh gua langsung YouTube. Oh. YouTube salah satu. Ya itu dah dia yang gua bilang, makanya Langsung lo. iya, apa kulik yang tuh ya, iya, apa yang YouTube nih. semua itu baik dan buruk itu kita yang nilai. Iya sih. Jadi kalau ada yang bilang balik lagi ke diri YouTube sendiri. tuh semuanya masuk tanpa disaring. Kembali lagi, apa yang mau baik dalam diri lo ya lo sendiri yang saring, bukan orang lain, men. Benar. Hidup ini jalanin kan kita masing-masing. Benar. Dan menurut gua ada orang yang bersaing dengan Jadi nggak semua di YouTube tanpa itu saringan. buruk juga gitu. Iya. Ada orang di YouTube itu banyak banget yang memotivasi. Buruk pun kadang kan ada ya YouTube yang ngomongnya jorok-jorok, tapi kalau kita kembali lagi lihat Rebel-rebel ada ya. motivasi di situ, pasti ada dong perjalanan hidup si orang itu Iya. yang menceritakan di YouTube itu. Benar. Itu kan bisa jadi motivasi juga, gimana dia jatuh karena kenakalan dia terus dia bisa bangun lagi. Ya. Gitu. Makanya gua di situ lah. Makanya dapatlah gua YouTube itu, banyak banget di YouTube itu yang ngajarin gimana caranya main DJ. Gua main. Gua lihat coba nih ya. Gua lihat, Benar. oh begini ternyata caranya Asik nih. nih. Cara mindahnya tuh oh begini. Gua belajarin. Nah, dari situ kembali lagi, feel musik nggak bisa dibohongin. Feel musik nggak bisa dibohongin Harus ya. ada, pasti ada. Dari situ, dari itu gua cuma belajar teknisnya nih. Teknisnya. Di situ gua yang explore lagi. Oh ternyata musik ini masuknya di part ini, di bar ini harus ada. Oh, maksudnya lo lagi nih yang kulik. Lo Iya, secara teknis yang penting harus. dasarnya lo tahu. Lalu lo kulik lagi nih Ya, gua klik lagi. cara-caranya. Jadi Oh, itu bukan cuma DJ sih. nggak cuma DJ. Semua lah kita harus nge-explore apa yang ada dalam diri kita, harus Nggak cuma tok gitu nggak aja. cuma lu ya udah gue bisa nge-DJ lagu ini jadi, atau enggak ya udah gue bisa bikin lagu kayak gini genrenya, enggak. Benar. Gue bisa main gitar, cukup lah ini, enggak, tapi lo harus explore terus. Apalagi setahu gue DJ tuh menurut gue ya itu susah sih. Banyak kayaknya gue pernah sebentar ngeliat tuh alatnya, waduh banyak banget nih knop-knopnya nih. Jadi gini, Jadi nggak kayak sembarangan apa gimana? dibilang susah enggak, tergantung individunya lagi. Individunya ya. Iya. Jadi dibilang susah, satu hal menurut gua susahnya itu di DJ itu adalah lo ngebikin flow. Gimana caranya lo ngebikin emosional orang itu, orang-orang yang di depan lo, entah walaupun cuma satu, gimana caranya lo? Kalau rame orangnya, Iya. menurut gua lebih mudah. Gimana cara orangnya dikit tapi orang tuh seneng, itu lebih susah. Happy ya. Lebih susah karena orang rame, euforia yang dibuat mereka aja udah menurut gua udah bisa Udah ngebantu rame. lo. Bahkan emosional si DJ-nya sendiri tuh kayak
dia pasti seneng dong main. Ngaruh ya kayak gitu ya. Malah yang susah itu kalau orangnya sepi. Gimana caranya ini crowd sepi tapi mereka seneng. Happy Dan gitu ya. kita si DJ juga pasti orang begitu, oh sepi main apa ya, bingung kan. Benar. Akhirnya jajal main musik ini, oh akhirnya ketemu nih ramuannya, oh orang-orangnya crowdnya seneng aja walaupun sedikit. Berarti tuh Susahnya di situ benar. berarti itu kayak lo menjadi seorang DJ dan sedang live apa lo juga harus ngegambar Harus kondisi penonton gitu ya. harus banget. Penikmatnya Karena kan di yang depan main lo mereka. tergantung dengan komposisi lo juga Iya. gitu ya. Yang Komposisi paling juga lo mereka. atur ya. Atur banget. Jadi gua harus Susah tahu juga banget itu ya. Nah, ibarat gua aja udah bisa nih gua main DJ nih. Nge-DJ. Gua belum bisa kemana-mana karena gua dulu cuman ya karena gua nge-DJ belajarnya di rumah, Iya. mainnya di rumah. Aha. Akhirnya gua di rumah aja selama 2 tahun tuh 2012 tuh. Gua Mainnya di rumah di rumah aja, dari di rumah. Partinya tapi tetap party walaupun di rumah aja. Karena keluarga gua udah hobinya party. oh keluarga udah support party asik sih. Jadi ya udah party aja di rumah, mau keluar seneng. Terus dari situ gua ajak nih teman-teman gua. Ya. Tempat gue yuk. Oh dari teman-teman dulu nih ya. Temen gue yuk, party di rumah Cah, gue yuk. cah, Temen-temen cah, gue. party cah. Nah, akhirnya teman-teman gue party di rumah gue. Kembali lagi gue diajak lagi sama teman gue. Lu cobain dong main di event gue Iya. di klub gitu. Oh benar-benar. Ya. Di situ menurut gue challenge baru lagi. Jadi Wow, sebuah gitu. tantangan gitu Sebuah ya. tantangan, Betul jadi- ya. Ini baru nih buat gue. Gimana ya caranya? Iya. Ntar minum dulu. Oh iya. Minum dulu Siap. guys ya. Guys. Rokok dulu, guys. Biar kayak itu itu pakai guys nih. Iya. Guys. Guys, minum dulu guys. Iya. Seru sih ya. Challenge baru lagi buat gua. Oh dimulai dari lu coba alatnya, lu ngulik di YouTube dan memulainya pun dari rumah. Lu Dari bilang rumah. tadi dari crowd family, teman-teman gitu ya. Temen itu Lu yang ngajak tuh. Apa gimana tuh? dia Caranya? jadi gue ngajak mereka ke rumah gue. Akhirnya mereka ngeliat gue udah bisa lagi, cukup bisa lah gitu ya. Lu gimana coba main? Udah asik lah. Iya, gitu gimana lu ya. main ke event gue gitu. Oh Ya, ada itu tawaran. Itu dia tawaran. Tapi belum dibayar. Belum. Belum dibayar. Jadi Belum terus- perbudgetan ya. Belum ya. Sampai sekarang pun gue belum money oriented sih. Belum mania oriented. Iya. Sama sih. Sangat. Terus. Emang kita siapa money oriented? Iya. Ya kita belum jadi siapa-siapa mau money oriented itu gila Iya sih. sih. Benar. Gitu. Belum Nah, belum yang itu dari lah situ ya. gue tahu bahwa teman itu memang nggak bisa dukung lu sepenuhnya. Teman itu memang nggak semua teman bisa dukung lu sepenuhnya. Benar. Tapi teman bisa aja entah yang mana tiba-tiba narik lu jadi Yang nggak kekira untuk- gitu ya. Iya, teman bisa jadi batu Cuma loncatan. say Iya, hi. cuma say hi. Tapi itu dari situ artinya lu sama semua orang ya harus oke. Maksudnya harus good lah, baik-baik aja lah sama semuanya. Iya. Jangan sampai ada Saling apa-apa. happy, Karena nggak saling tahu. bantu gitu ya. Nggak tahu nih, misalkan walaupun kita deket nih, Benar. ya gue belum tentu juga bisa bantu lo. Tapi ada temen yang gak terlalu deket-deket amat, dia menilai ada sesuatu di diri lo, Dia bisa bantu malah. dia bisa jadi bisa jadi dirinya batu loncatan buat kita. Kenapa Benar. enggak? Gitu. Di situ. Hal yang nggak kekira malah jadi sebuah challenge atau kesempatan ya. Ada kesempatan. Nggak terkira sih ya. Karena teman-teman itu yang ngajak gua pertama kali ke klub itu bukan teman-teman yang tiap hari gua nongkrong bareng. Tuh, akhirnya jadilah gua main di klub. Tunggu dulu, bukan yang tiap hari nongkrong bareng malah. Bukan itu. Iya ya. Main di klub. Jadi Asik dia ya? udah DJ dulu dari gua SMA dia udah nge-DJ. Oh dia udah nge-DJ. Iya. Iya. Terus? Akhirnya gua main di klub. Seru di klub. Oh, masuk klub bingung. Cewek-cewek, men. Ketemu lah ya. Itu. Cewek. Iya, namanya laki-laki. Itu seru tuh. Acak-acak ya. Laki-laki. Laki-laki udah. Iya benar. Gua bingung nih. Itu pertama kalinya tuh ya. Itu. Aduh, Di deps, 2014. Aduh. Boy. Terus. Cewek-cewek men. Ah. Wow. Kita kayak gitu kan.
Mata lah ya, seliwuran ya. Iya. Aduh, sambil kayak gini kali ya. Namanya party men nggak ada Iya kali ya. Iya. Ada yang berdiri gitu tapi nggak kelihatan. Iya benar. Tetap stay gitu ya. Tuntutan. Namanya masih jijik baru kan. Aduh. Masuk klub apalagi kita laki-laki nih ngeliat cewek. Bener. Main so ganteng. Wah, begitu main so ganteng. Nggak tahu nih selesainya berantakan atau enggak, gue nggak tahu. Gua nggak tahu nih. Nggak tahu. Posisinya juga udah nih. Habis main, habis aja ingat. Pokoknya udah main, habis main. Udah high nih. Iya, udah main, habis main so ganteng kan. Iyalah. Set ke bawah, muter-muter nyari cewek. Biasa. Asik tuh ya. Emosi masih labil. Iya bener. Iya kan? Hai, gitu kan. Biasanya itu apa mereka tuh kesana itu mungkin bisa jadi dalam arti gue pengen happy deh gitu kali ya. Gimana menurut lo? Banyak macam sih. Banyak macam ya. Banyak ada yang pengen gue kesana pengen happy. Oh gue pengen kesana mau nikmatin musiknya. Oh gue mau kesana hanya sekedar gue mau kesana mau nyari cewek. Nyari Ya, ada cewek. juga yang cowok. Bisa juga iya. karena penat mungkin ya. Penat, dalam iya, bisa situasi aja, kondisi. Banyak kan kalau penat gitu kan orang-orang yang udah mature lah ya, udah rada dewasa gitu kan. Udah kena sibuk kerja gitu atau anak-anak kuliah yang skripsi pusing, makanya gue nggak sampai skripsi. Oh, bisa. Iya, makanya skripsi pusing guys, makanya gue Pusing kuliah nggak banget nyampe di sih. skripsi, cukup sampai deh. Gue juga. Tapi Ri, gini, Ya, tapi buat lo yang bisa ngelewatin skripsi ya selamat lah ya. pas kuliah benci gua. Benci gua. Tapi gini, biasanya ya kalau menurut gue ya, ada orang-orang tertentu atau orang tua nih. Misalnya yang pemikirannya ortodok. Yang gue bilang ortodok sih yang bisa DJ tuh apa sih buruk gitu. Musik itu, jadi gini men, DJ tuh di biasanya gitu. iya, tapi itu menurut orang awam. Oh iya. Iya, kalau menurut gue Karena orang awam ya. iya, ya orang awam atau ya orang haters si DJ itu pasti berpikir bahwa oh DJ kak mabok Itu cewek, porsinya tuh ya. kosan. Mabok cewek kosan tuh. Padahal gua mabok cewek hotel nggak ke kosan. Iya Enggak, beda. enggak. Beda tempat aja ya. Iya. Sama aja Enggak. Ridwan. Ada maksud gua, Iya. ya mabok lah. Bener. Cewek, tapi yang namanya sampai hotel atau sampai nginep itu belum tentu juga. Itu pernah tuh ya hotel Ya Maboknya pernah. Maksudnya, sampai- ya enggak, ya pernah lah, tapi gelap tuh ya. ya gelap. Tapi gua belum tentu juga sampai yang having sex man, enggak juga. Oh, gitu. enggak juga ya. Enggak juga, enggak. Aku yakin pura-pura ini. Ya, lanjut. Enggak, Siap. enggak Siap. itu karena menurut gua Eh, di dunia klub itu cewek-ceweknya kan udah mulai agak dewasa kan. Agak dewasa. Iya. Agak dewasa udah ya, cewek-cewek di dunia yang hingar-bingar itu sedikit money oriented lah. Oh, ya 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 ya. Kalau nggak pulang bawa mobil, Benar. udah lah ya bro. Langsung Bro kan dia kan namanya ke klub, Anjay. bajunya minim-minim. Iya benar. Gini kah, Aduh. atau mungkin ada nggak pakai juga ya mungkin ya. Biasanya lebih serunya di dalam doang. Iya. Dan itu begitu lu pulang, pulang bareng aku ya gitu. Iya. Ya udah, set parkiran ya kan. Iya. Pasti parkiran motor paling ujung. Oh, Lewat iya. dulu nih parkiran mobil. Parkiran mobil nih. Parkiran mobil, begitu parkiran mobil. Set. Oh, dia cewek pasti kan ngeliatin mobil, jajaran mobil semua nih, Bu. Iya. Jalan ngeliat mobil. Dipandangin tuh ya. Iya, nyampe di ujung kan dalam hati nih cewek nih, mobil yang mana nih? Mobil yang Katanya mana? ke parkiran paling ujung. Rotom. Motor. Iya kan? Udah kalau lu naik berharap dapet Bisa cewek. jadi, Iya. bisa jadi. Wah dia berangkat ke dalam apa seksi kan dengan berpakaian seksi. Iya. Pulang nunggu bokap dijemput dengan ganti baju. Gila sih bokapnya. Ya dia bisa pamit aja loh. Bang Ya. mau les. Iya maksudnya Oh, terus mau pulangnya kerja. masa nunggu bokap. Buat sih? orang tua harus waspada, Bro. Orang tua harus waspada. Iya. Ya orang tua harus waspada tapi sedikit harus apa ya? Open minded juga jadi orang tua. Oh iya. Iya. Maksudnya gimana tuh? Gimana ya? Mungkin boleh juga sih ngizinin si anaknya pergi supaya lu tuh orang tua tahu nih anak lu kemana. Oh. Tapi nggak mungkin juga sih ya. Iya, banyak tuh mereka yang malah dilarang dong. Oke misalkan kayak nih gue nih anak cewek nih anak Iya, gadis ya. bener. Lu bokapnya nih, Iya. Pak, aku
malam ini mau pergi ya. Pergi kemana? Anjing enggak bener gue ya. Gitu. Iya. Pergi kemana? Oke. Oh enggak. Oh, iya. Ya, lu harus ini dibawa dong gitu. Mau Pak, pergi kemana gitu? mau pergi sama teman-teman Pak, clubbing. Mau keluar? Ah? Apa kau bilang? Itu bokap-bokap di media Bokap, kan? iya, bokap gua. Iya. Ada udah lewat. Oh, iya, kan. Mau pergi clubbing Pak. Iya. Terus bokapnya ngizinin nih. Eh. Ya udah, pergilah. Hmm. Nanti pulangnya dijemput. Hmm. Jadi dari situ mungkin ya, karena perginya diantar bokap dan pulang dijemput bokap, tuh anak gadis tuh nggak akan dibawa orang pergi. Mungkin. Iya. Itu opsi, menurut gua opsi yang yang Rada. jujur banget kayak raja. Gila jujur banget, itu rebel. Gua belum pernah sih. Belum pernah nemuin. Mungkin Pak, kalau gue jadi bokap gue bakal gitu. misalnya namanya siapa nih? Pak Surti. Surti boleh lah. Iya. Tapi Surti janganlah, nanti Sutejo nakal. Oh iya benar. Anjay. Pak, Surti mau main. Izin ya gitu. Mau kemana? Mau clubbing. Yaudah, Bapak antar sama siapa aja, mau kawan-kawan mau jemput juga. Anjay. Bapak ikut ya. Ya. Dari nyokap. Nyokapnya lagi di dapur. Ya kan ya. Tapi bilang sama mama, Iya. Bapak nganterin kamu. Iya. Iya. Iya benar. Gitu. Ya enggak maksud gua Bapak begitu. nunggu. Iya. Ya jadi menurut gue gitu kayak Ini kayak bangsat bisa. banget sih. Ini opsi gue kalau lo Ini bangsat. para bapak-bapak mau ngikutin ya coba aja, siapa tahu ya enggak salah juga untuk mencoba ya. Oh iya. Kalau benar. gue mungkin bakalan gue coba. Iya. Jadi gue anterin nih anak gue pulang ke clubbing gitu. Iya. Tapi pulangnya gue jemput. Karena hal yang gue lakukan jika lagi ini ada. Ya, para wanita-wanita jangan menilai saya Gua jelek. pengen meninggalkan podcast ini. Jangan nilai gue jelek-jelek gitu. Perdana. Ada sisi Perdana baiknya. Nicholas. Setiap manusia itu ada sisi baiknya. Bahkan mereka yang ada dalam penjara sana juga ada sisi baiknya pasti. Ini adalah opsi bagaimana cara orang tua itu lapang dada Iya, gitu. lapang dada. Mengizinkan anak-anak untuk Jadi gini, ya, jadi bukan gini ya, apa? apa yang gue Ini jalanin juga adalah, sah. kalau kita di dalam klub, laki-laki ini di dalam klub, terus kenalan sama cewek, laki-laki kan pasti pengen bawa cewek ini pulang, Oh, entah iya. kemana ke, ya Benar. kan gitu. Ya, Jadi tapi- daripada anak gadis lo dibawa pulang Iya. sama laki-laki yang nggak tahu jelas, mendingan lo jemput. Iya. Bapaknya harus stay Kenapa nggak gitu ya? di belakang. Iya. Tapi kan kalau begitu kan gitu, Pak. Ngobrol sama satpam bisa? Aku mau ke klub ya. Oh bapaknya ngobrol sama satpam ya. Iya. Mau kopi. Iya. Tapi kan kopi di klub mahal. Dari mana, Pak? Iya, Iya. jangan nungguin anak nih. Nungguin anak nih. Anaknya ya. Lagi di clubbing, dalam. iya. Iya, lagi Anaknya dicipok orang apa? Oh, langsung masuk beli tiket. beli tiket. Mana anak gua gara-gara dengar saat pembajingan di satpam nih. Nyari cewek juga. Boleh sih. Katanya bukan ngomong sama anaknya. Kawan kamu bagus juga. Iya. Oh, itu gila sih, itu gila. Itu ini kok opsinya bangsat banget nih. Udah, next balik lagi. Ya, dari perjalanan Nah, di gua di J Junior Ori. udahlah gua di J di Lampung lah. Gua di Lampung main itu sampai sekarang nih. Ya. Gua balik lagi ke Lampung. Sekarang ya. Misalkan ada teman-teman yang mau main dong, gua tetap nggak money oriented karena ini rumah gua. No money oriented. Enggak, karena ini rumah gua men. Why? Sama aja kayak lu disuruh misalkan lu jualan terus ini dong, Apa tuh? orang tua lu minta apa yang lu jualan gitu, Hmm. kayak ini dong, ini minta ini, terus lu orang tua lu suruh beli, enggak kan gitu ya. Sama aja kayak orang-orang yang dulu bawa gua itu kan umurnya lebih dari gua, yang udah bawa gua, nuntun gua jadi mentor gua di Lampung ini udah umurnya lebih tua dari gua, jadi gua nggak aja kayak orang tua gua. Jadi kalau gua balik lagi ke Lampung, lu mau ngajak gua, ya ayo. Tapi Gua kan nggak usah mikirin budget tadi. Oke. Kecuali itu sebuah corporate nya. Iya. Iya. Itu tadi berarti lu membedakan gitu ya. Membedakan atau apa ya? Bukan Kan- membedakan sih, tapi kayak Hmm. gua berusaha untuk nggak ngelupain gimana caranya gua besar. Yes. Gua ngerti, tapi kan biasanya ada tuh apa kita Biaya-biaya yang ya dikeluarkan. perongkosan atau akomodasi.
Itu bagaimana? Atau itu beda ya? Itu memang harus. Kalau di DJ menurut gua Hmm. kalau ya cuman di set di dalam kota gini itu cuman keluar biaya ongkos doang kali. Iya. Masa Iya sih. ribet sih kayak itu menurut gua bukan hal yang menurut gua besar juga. Kan gua punya kendaraan jadi gua datang ke situ dekat juga kan. Kita kan di Bandar Lampung nih dekat nih, mau kemana-mana dekat. Ya. Jadi menurut gua nggak terlalu keluar biaya yang besar juga. Jadi kalau misalkan mau undang gua boleh, tapi kalau corporate intinya corporate kan nyari duitnya. Itu perhitungan lo Iya. terhadap korporat itu gimana? Ya misalkan Nah. yang dia cari duit pakai badan gua, ya maksudnya gua juga ngebantu, tapi kalau ya adalah gitu. Nah tapi gua bukan orang yang lu harus bayar gua segitu, enggak juga. Iya ya. Iya enggak. Misalnya matok harga lah. Tahu Oh, enggak. udah segini nih. Emangnya, Enggak ya? emangnya siapa sih gue gitu Iya, sampai harus bener masuk sih. harga jadi apa sih, enggak juga. Tapi gue pribadi pun enak sih sama orang kayak gitu. Jadi kayak bukan orang ya, misalnya sesuatu lah gue bilang yang memang kita udah ada harganya gitu. Gue kadang bro, Iya, kita ini iya. main musik Iya, gitu. tapi ya enggak salahnya, enggak salah juga sih. Yang menurut Iya. gua semua enggak ada yang salah sih. Meminta berlebihan yang gue kadang Ya, nggak setuju sih. kembali lagi kita si pembeli nih yang nilai. Ya, bener. Oh, cukup nggak nih budget gua untuk ngebeli dia segini? Nah, Ya kalau nggak cukup nggak usah diundang kali. itu sih gambaran gue menurut gue dari ya perjalanan ya, proses dia gitu. Prosesnya, karena semua orang tuh nilai proses. Iya. Karena bagaimananya udah terkenal pun itu yang nilai yang nggak tahu lu. Benar. Yang tahu lu pasti ngargain proses lu lah. Nggak mungkin gua. Iya, malah kita menjadi playernya mengurusi bagaimana nih cara kita survive dengan baik gitu ya. Iya. Di hadapan mereka. Attitude semua. segalanya. Attitude ya. Attitude segalanya. Attitude segalanya. Attitude Keren segalanya. sih. Makanya Ori ini favorit gue sih. Ih, thank you. Asik. DJ favorit gue. Septa Saloniko juga favorit gua. Hmm. Aku di sini menunggu. Asik. Aku dan temaram tenggelam. Sampai abisnya ada gitar nih. Iya. Seru deh. Lanjut. Nah, jadi lanjut di situ. Setelah gua main di Bandar Lampung, Ya. di klub atau di prom night sekolahan atau di birthday party gitu, Ya. yang Sweet Seventeen. Oh, birthday. Iya, tibalah ada sebuah manajemen yang ngajakin gua untuk coba survive di Jakarta. Oh, ada manajemen yang ngajak lo. Iya, Survive yuk ke Jakarta gitu. iya. Atau gimana tuh? Dan lu mau? Iya, gua langsung mau. Langsung ya. Karena menurut gua pada saat itu ya, pada saat itu Jakarta is sentral. Ya pada saat itu. Kalau sekarang menurut gua lu berkarya jangan nggak harus lu ke Jakarta, tapi lu berkarya aja nih. Ada kan banyak nih, kayak banyak ada portal-portal yang didengerin orang, ada Spotify, Ya, ada YouTube nih, Online. misalkan online. Gimana caranya orang di luar sana bisa ngeliat lu? internet. benar. Kan ada internet nih, ada jaring sosial lah gitu. Nah dari situ aja, jadi dari situ aja, nggak perlu lu kayak yang datang ke sana terus cari-cari, nggak. Kebetulan gue juga orang yang nggak berani untuk kayak gitu. Akhirnya karena gue diajak di sana, setidaknya gue tau lah gue bernaung sama siapa, walaupun gue tetap cari makannya duit sendiri tetap ya. Iya. Lalu kalau di Jakarta itu kan, kalau lu nggak kerja, Struggle banget itu. nggak ada orang yang nggak kerja loh. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Nggak ada. bener-bener ya lu gua. Lu gua. Benar. Dan disitulah akhirnya gua keluar dari zona nyaman gua datang ke Jakarta. Gua seneng banget kan. Awal sama, tuh ya? Iya, sama gua diajak sama Junko Musik. Junko Musik. Iya. Oh, terus. Udah gitu gua di situ kasih tahu, ini gua datang nih dengan idealisme gua nih. Gua anak daerah tuh datang ke Jakarta pasti idealisme. Benar. Idealis musiknya. Gua sukanya musiknya pada saat itu gua suka musiknya progressive trance gitu. Progressive trend. Iya, musik clubbing gitu kan. Ya. Nyampe ke Jakarta
akhirnya gue ditanya lagi, lu datang ke Jakarta Sama Oh. si label lu nih. nih lu di Jakarta nih sekarang, lu di Jakarta mau ngapain? Lu mau cari duit kah atau lu mau nyari keren-keren dan jadi DJ? Gue bukan anak saudagar Benar. kaya men. Lu dikasih pilihan tuh. Dikasih pilihan, So, ya jelas gue milih cari duit dong, karena gue bukan anak saudagar kaya, iya. gue butuh survive di sana. Akhirnya gue dikasih pilihan itu. Nah kalau lu pengen cari duit, lu nggak bisa dengan idealisme lu harus komersil. Iya sih. Iya. Karena setahu gue sih, gue juga ngulik label ya. Itu memang sesuai komersil ya kalau lu mau hidup. Apa yang pasar mau, Bener. gitu. Terlebih juga disupport Jakarta tuh memang Nah, ya dan keras. kembali lagi, idealisme lu juga nggak mungkin hilang. Contohnya gini, lu datang terus ternyata di sini butuhnya nggak butuh itu, tapi butuhnya market gitu, market ngikutin market, lu ikutin market. Di saat lu udah jadi sebuah sosok, nah itulah lu udah jadi di sebuah sosok, orang datang tuh bukan pengen nilai musik lu lagi, tapi lu datang orang pengen lihat lu. Udah lebih kepada playernya ya, Iya. lebih Jadi kepada bukan diri. karena kalau sekarang nih kan gue belum jadi siapa-siapa. Gue datang sini, crowdnya sukanya musik apa ya? Ya gue harus ngimbangin. Ngikutin. Walaupun di dalam setlist gue itu tetap gue selipin idealisme gue. Ada lah pasti beberapa lagu gue masukin juga. Gitu. Tapi di saat lu belum jadi siapa-siapa, ya lo harus ngikutin pasar. Nanti kalau jadi sosok, orang kan datang pengen lihat lu. Ya mungkin yang orang datang pengen lihat, ngedengerin atau menilai lo bermusik ada juga, pasti ada juga. Tapi kan kebanyakan orang datang yang, wah, gue pengen lihat dia nih, DJ ini terkenal, gue pengen datang. Bukan karena ada, tapi ada juga yang datang, oh gue pengen lihat nih si dia mainnya gimana sih, gitu. Ada juga. Tapi itu semua pergerakan lo itu terkandung dari apa ya? Gue bilang karena label lo ini yang menganjurkan, atau memang begitu menurut lo gitu? Enggak, Harus. ya karena gue dianjurkan. Dianjurkan. Karena gue dikasih saran, karena gue orang daerah, Hmm, datang dengan idealisme gue buta. bener. Buta. Siapapun lo dari daerah, kita datang ke Jakarta, lo memulai sesuatu lagi dari nol lagi. Itu boleh tahu nggak sih apa pas ketika lo di Jakarta itu labelnya apa dan di mana tempatnya, atau lo tergabung dengan beberapa, pasti kan beberapa DJ, jadi itu boleh nggak sih di Jadi gini, Iya, jadi boleh. kebetulan gua diajak nih sama Junko Music, label gua, Junko Music. Dan gua menganggap itu seperti label sih, kayak karena di dalamnya orang-orangnya menganggap itu sangat kekeluargaan banget. kekeluargaan? Kekeluargaan banget. Udah gitu, gua juga sama beberapa DJ senior gua di situ. Ada Jopi, banyak lah, ada Winky Wiryawan juga salah satunya. Winky. Winky Wiryawan, terus Roni Joni, Hiskia, siapa lagi, banyak lah pokoknya DJ senior gua yang cukup di Jakarta, bahkan dikenal orang juga di Indonesia gitu. Ya. Dan gua dari Lampung nih, gua berdua sama kawan gua. Berdua. Yogi Formatet. Gua berdua di sana. Kira gue sendiri, lu Enggak, ternyata berdua. berdua. Nah, kebetulan si Yogi Formatet udah lebih kenal duluan sama si Junko ini. Dia udah kenal sama si Junko ini. Yogi ini udah tahu dulu. Kenal sama Junko ini, mungkin ya Yogi juga yang apa ya, yang memperkenalkan gua sama si Junko ini. Yogi yang memperkenalkan lo kepada label ini, label jadi, Junko mungkin ini. begitu dikasih tahu nih, ada nih namanya DJ Junior Ori. Dilihat, oh mungkin mereka menilai gua layak gitu di situ. Ya. Walaupun kayaknya nggak layak. Enggak, Ya enggak, layak enggak, kan, enggak, layak gitu atau enggak kan orang lain yang menilai kan. Iya. Ya mungkin mereka menilai gua layak, ya udah gua masuk lah. Iya. Tibalah nih di Jakarta nih. Tiba Wah. lo ke Jakarta. Vibe-nya beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Penuh kejutan. Gua aneh kan, kalau
di Bandar Lampung orang datang ke klub tuh kayak yang lu pakai minim-minim. Lain dengan di Jakarta. Oh, di Jakarta gue sempet gue Malah beda tuh ya? Nora gue jadi Nora kayak orang namanya gue orang kampung lah gitu, orang daerah gitu dari Jakarta. Terus lihat masuk ke klub, oh ini cewek-cewek pakainya gaun Pakai gaun yang itu panjang-panjang gitu, yang pakai sensor. Gue jadi tuh kok orang datang ke sini, gue Nora banget gue ngeliat gituan. Tapi tetap dengan belah-belahannya pasti banyak. iya Iya. dan lu pun merasa stay cool itu dong. yang gue suka. Pakai gaun Pakai gaun itu perempuannya tuh. perempuannya Itu kebanyakan semua atau Banyak. beberapa? Kebanyakan begitu. banyak banget yang pakai gaun-gaun gitu ya, tapi ada juga yang minim-minim, ada juga. Wow gitu. Aku suka. Dengan euforia ya. Hai ladies. Dan itu lu perform tuh ya? Belum perform. Belum perform. Gua istilahnya itu club hopping. Jadi gua kayak ngelihat, kalau gua diajak sama manajer gua untuk ngelihat nih klub-klub ini bagaimana vibe-nya. Oh gini. Menggambar lah. Menggambar. Ya. Baru itu udah perform ya. Teknisnya sama aja kayak waktu di daerah. Perform Saya sama aja. perform so keren, balik lagi keluar dari DJ booth langsung hai ladies, hai gitu. Benar. Ternyata begitu perjalanan Ori. Seru sih. Jadi gua pun jadi apa ya? Teman-teman di rumah pun jadi Gimana? Mau jadi DJ juga? apa ya? Mau banget. Ya mau jadi apapun lo, Eh. intinya tetap seberapa Apa konsisten lo jalanin, konsisten ya. Semua ya. Semua. Menurut Jadi gue ya sih lo mau semua. terserah deh, mau ada orang yang menilai lo asal DJ, yang penting jadi DJ udah. Ya boleh dong, orang semua mencoba mau jadi DJ kek, mau jadi anak band kek, atau mau jadi apapun lah. Ya boleh dong orang mencoba. Jadi kita nggak usah Iya. dia jadi DJ paling cuma gini-gini doang. Ya biarin aja dia. Iya, biasanya banyak tuh ya Iya. yang berkomentar, DJ mah Iya. colok playlist saja. Ya, yang nggak masalah sih orang mau berkomentar apa. Nggak masalah Iya, ya. Yang penting setiap kita yang ngejalanin, jalan aja. Enjoy. Dan setahu gue banyak sih trik yang harus dipelajari juga menjadi seorang DJ. kalau Nggak segampang stigma orang. Kalau teknis Apa ya? itu skill dia DJ banyak lah. Ada DJ festival. DJ juga ada festivalnya. DJ festival. Iya, kayak DJ battle gitu. Jadi Jadi dia nunjukin skill semua sampai scratch apa segala macem. Itu Sedep ya? gua pun ngelihat itu kayak wow gitu, karena gua nggak bisa. karena lu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang itu ada, lo harus tetap praktisnya ada. Terus selalu tuh. Kayak teman-teman gua ada di satu label gua juga. Kemarin ada yang sampai tur Asia dia kemana ya, Singapura, Tur Asia. Jepang apa kalau nggak salah ya, ada corporate perusahaan rokok gitu yang bikin di acara DJ Battle gitu, yang pemenangnya dibawa tur Asia. Salah satu teman gua Seru tuh ya. si Triza Harun. Triza Harun. Karena ya udah, mungkin jurinya menilai bahwa dia layak, menanglah dia juara satu dan sampai. Jadi Dan itu perwakilan dari Indonesia maksudnya. dari Indonesia. Wow. Dari Indonesia. Itu ada tahun berapa? orangnya. Di 2019. 2019. Iya. Boleh sih. Jadi apa ya? Setiap apapun yang kita jalanin itu kayaknya ya harus konsisten, dan di setiap apapun yang kita jalanin harusnya apa ya? Mengukir sebuah Iya. prestasi. Itu tadi Iya. yang tadi diobrolin bahwasanya ada loh kesempatan. Iya nggak sih? Menurut lu gimana? Ada loh kesempatan. Kesempatan tuh banyak Di tiap- banyak banget kesempatan. Hmm. Tinggal lo tangkap aja, lo mau nangkep yang mana, Ya. dan lo nggak akan tahu gimana caranya kalau lo nggak mencoba. Benar. Kayak sekarang nih, akhirnya gini. Jadi gue setelah gue di Jakarta, gue harus balik lagi ke Lampung karena di bulan 1 itu bokap gue sakit.
Bokap sakit. Bokap sakit, gue pulang lah. Gue pulang ke Lampung. Beberapa bulan kemudian akhirnya di Januari gue pulang ke Lampung. Februari bokap gue meninggal. Udah. Setelah Februari bokap gue, rencananya gue mau balik lagi ke Jakarta setelah 40 hari bokap gue. Ternyata sebelum 40 hari PSBB, udah mulai pandemi nih Indonesia. Iya. Udah Jakarta mulai PSBB, Indonesia udah mulai PSBB. Nah, akhirnya gue di sini. Gue mau ngapain di sini? Kan gue nggak bisa nge-DJ lagi nih. Apakah mau musik nggak bisa gue. Akhirnya gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, menciptakan ini nih. Apa tuh? IS 04 ini. IS 04. Iya. Nah, Ini, guys, IS 04 ini. Ini satu. IS 04. Kita lanjut nih. Apa nih IS 04? Bisa jelasin? Jadi inilah IS 04 ya. Aha. Karena gua nggak tahu lagi gua nggak bisa bermusik lagi, nggak bisa nge-DJ lagi. Karena semua kan aktivitas, gua buka IS nih. Sama temen-temen. Dia lagi duduk-duduk nih di rumah gua, lagi nongkrong-nongkrong. Enaknya kita di tempat nongkrongan nih kalau kita udah sering nongkrong gini. Karena dulu kan kita semuanya teman-teman yang kerja di kantor pun work from home kan. Ya. Jadi semuanya ya total. Iya, gue jadi lebih banyak waktu untuk nongkrong. Ya. Jadi udahlah. Daripada kita nongkrong gini doang nih kayak pandemi bakalan lama, kita bikin tempat nongkrongan aja. Kebentuklah di tempat nongkrongan ini si IS 04 ini sama teman-teman kecil gua. Ada sekitar 5-6 orang gitu. 5 sampai 6 orang. Ya 6 orang apa? Ya 6 orangan lah. Nanti dulu. IS bermula dari tongkrongan, teman-teman nongkrong dan ngebuat sebuah apa? Nah, tempat nongkrong juga ini. Tempat nongkrong. Jadi di sini tempat di mana food and beverage atau semacam. Dari itunya nggak terlalu penting sih. Iya. Yang penting itu adalah nongkrong, Yang ngumpul diutamain di sini ya. Yang diutamain di mana lu Tempat nongkrong ya. Dan di situ Tempat hal have baru. fun. Hal baru. Jadi beruntungnya dengan pandemi ini akhirnya otak orang Indonesia mulai kepake. Otak gua termasuk. Mulai kepake, gua bikin apa lagi ya? Berpikir gitu. Karena kan gua nggak bisa bermusik nih, tapi gua pikir apa lagi ya sama teman-teman. Hal baru yang gua cobain itu di sini. Bukan pedagang. Benar. Iya. Tapi Keluarga gua nggak ada yang pedagang loh. nggak ada yang pedagang. Tapi dari IS inilah apa mungkin otak lu udah berkreasi lagi. Tapi di bidang ini. Di bidang ini. Ini semangatnya asik banget. Jadi semuanya ini propertinya itu dikerjain sendiri tanpa tukang. Tanpa tukang, semuanya kita bangun sendiri. Karena keren. Iya. Dan gue menjadi tukang. Jadi dari Junior Ori, dari Chris Junior Ori, menjadi Junior Ori, dan menjadi Ori. Kang Ori sekarang. Kang Ori, tukang ketok. Kang mie satu. Pakai telur, pakai sosis. Untuk info, di IS itu spesialis memasaknya adalah Ori. Kebetulan gue juga hobi masak. Kebetulan hobi masak juga. Jadi apa ya, IS bisa dibilang nggak adalah sebuah pelarian atau apa ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Nah, jadi IS itu kayak gimana caranya gue sama temen-temen gue menongkrong aja, bukan pelarian sih. Karena menurut gue tetap aja untuk survive juga banyak hal yang bisa lo lakuin. Tapi IS ini bukan pelarian karena pandemi gue harus bikin IS, enggak juga ya. Karena gue masih tetap cari kegiatan lain yang menghasilkan untuk gue survive gitu. Berarti bisa bukan pelarian tapi malah tempat untuk berkreasi. Iya, tapi akhirnya dari sinilah karena pandemi dari satu pemikiran bahwa di sini buat teman-teman ngumpul, lanjut lagi dari situ mulai melebar lagi. Dari sisi gua yang sukanya musik. Di sini ini buat anak-anak di sekitaran rumah gua, karena kan daerah gua ini termasuk daerah yang dicap Bronx lah. Dicap Bronx. Iya. Rada
keras lah gitu kan. Yoi. Ya kan semuanya ada, semua hal kriminalitas ada. Jadi anak-anak mudanya dicap, wah anak muda sana pasti terakhir sebagai kriminal. Yang Kusut di nih. sini gue mau bilang Gitu ya. di sini gua ada panggung ini yang tempat kita sekarang syuting ini tuh tempat dimana gue mempersilahkan anak-anak muda daripada kita dicap kriminal, ayo kita kesini. Benar. Lu mau nyanyi, lu mau puisi atau melukis pun bisa kita juga di sini. Lo mau stand up, mungkin ada yang suka stand up, jadi tempat stand up di sini, ayo. Is itu menjadi sebuah wadah. Jadi dari Ruang. awalnya kita bersatu, setiap kepala ini berpikir satu pikiran untuk jadi tempat nongkrong, melebar. Dari gua, panggung ini pengen gua jadikan tempat ekspresi anak-anak muda di Ya. sini supaya nggak dibilang kriminal. Mungkin ada teman-teman lain juga yang pengen, oh di sini harus berkembang supaya juga jadi, karena kita kalau berkembang bisa jadi kebanggaan juga kan. Iya. Tapi belum ada yang money oriented. Untungnya teman-teman gua pun nggak ada yang money oriented di East ini harus jadi ladang duit, enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Berarti ini juga dirajut dengan kebersamaan dan Gitu. kekeluargaan lah ya. Iya. Seru sih. Seru. Jadi tempat ruang, bisa nongki-nongki, Nongki-nongki bisa di sini, pesan makanan, Murah. harga terjangkau. Sangat terjangkau. Ya, Sangat. ada hiburan musiknya. Kapan lagi? Kapan? Kudu ke Is berarti Kapan ya. kalian mau kesini? Iya. Kapan? Tolong sini lah. Untuk menghibur diri Iya. sama pandemi loh. Boleh. Bisa jadi ya. Mungkin juga nanti gue bakalan jadi Is ini juga cukup apa ya? Cukup mengisi kerinduan gua. Is Gua cuma mengisi kangen kerinduan ya. ngeband. Kangen Gue ngeband. ngeband di sini sama teman-teman gue yang anak-anak band dulu gue kenal, bantu gue juga di sini untuk mengisi musik. Akhirnya gue jadi anak band lagi Diluapin di sini lah. di sini. Gitu ya. Mungkin gue juga bakal nge-DJ di sini atau gue bikin klub di rumah gue. Iya sih. Jadi menurut gue sih, Ri, karena pandemi ini kan nyita, apalagi kita mungkin seniman, musisi yang ya semua jadi berhenti total nih. Ya, tapi sekarang udah mulai Iya. aktif lagi dengan segala protokolnya lah. Ya, jangan sampai keterbatasan itu membatasi apa karya lo juga. Benar. Jadi ya walaupun lo harus beraktivitas di luar sana Iya. dengan segala protokol kesehatan, jalanin aja. Jangan sampai gue males lah beraktivitas ribet, harus pakai masker lah, Oh, no, harus no, bawa no. hand sanitizer lah, harus duduknya jauh-jauhan. Jangan sampai lo Cuma gara-gara itu? terperangkap dengan itu. Nah, Kreasi jadi lo jadi kebatas, jangan sampai. benar. Jadi kayak apa ya? Walaupun kita begini tetap taati protokol, ya tapi tetap bisa menciptakan waktu dan ruang untuk berkreasi. Berkreasi harus tetap jalan, Terlebih harus jalan terus. musisi, seniman, itu sih ya. Harus. Jadi bisa jadi Is adalah akomodir dari itu semua. Gue siap. Jadi tempat dan apa ya? Ya lebih gua sendiri sih merasa ya gue bersyukur sih ya di tempat seperti ini. Jadi nggak bete terus-terusan di rumah Iya. kan, segala macem sih. Harus men. Itu apa ya, tetap terjaga lah. Tetap Seru ya. terjaga. Benar. Terjaga, sekarang semua tetap terjaga. Asa. Jangan sampai nggak terjaga, karena kalau nggak terjaga hilang. Ya. Tuh. Hai ladies. Junior Ori. Tagline. Oh, Hai iya. ladies. Hai ladies ya. Keis dong. Is dong, follow dong. Is. Oh iya. Jangan lupa juga nih. Iya. Buat teman-teman yang di rumah dan menonton video ini harus subscribe video Subscribe. ini di Karena- setiap harinya. Iya, di setiap harinya. Karena apa ya? Disinilah lu menemukan motivasi juga mungkin ya, dari bukan dari gua lah, mungkin nggak dapat dari gua, tapi mungkin dapat dari yang lainnya. Ya. Figur lainnya dapat juga, bisa memotivasi, karena nggak dengan ini kan kita nih nggak kenal nih sama orang-orang yang motivator di luar sana. Iya. Tapi dengan kayak nonton video ini mungkin ada yang lu ambil juga. Edukasi. Ada nih motivasi yang bisa gua ambil dari sini. Ada setiap video semua ada. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Karena pakai gaya gitu gak? ah, Lu jangan lupa like, comment, and subscribe. harus gini, Iya. harus gini. Hah, gitu. Hah. Ah, gitu. Gitu ya. Iya, benar. YouTuber banget bang. Ken. YouTuber banget bang. Oh iya benar.
Siap. Di setiap harinya. Di setiap harinya. Jangan lupa juga follow Instagramnya. Iya. Di setiap Di harinya setiap harinya. itu harus di follow karena bakal ada update lagi nih. Update. Jadi update. podcast ini berencana untuk ngobrol, sharing santai, sharing. itu ngulik apa ya? Di setiap harinya kegiatan-kegiatan musisi ataupun seniman masuk podcast dan ngobrol bersama kita di sini. Ya, setiap mungkin hari. teman-teman juga yang lagi nonton video ini kalau dengar suara kereta ya ini Oh, iya. kan di rumah gue. Iya. Bisa dengar kereta, bisa Iya. lihat kereta, bisa lihat kapal laut. Diis. Ini kayak bukit ya jadi ya. Ini kayak ada Nancak tinggi gitu lah. ya. Iya. Ada tinggi udah ketinggian gitu ya. Iya. Ya menurut gua aman sih. Aman sih dari tsunami. Dari tsunami. Iya. Tapi nggak tahu kalau kan longsor. Iya. Kita Ya, semoga semua itu terjauh dari kita semua yang ada dimanapun aman. kita ngopi dulu. Oke. Iya. Terima kasih loh buat teman-teman yang masih Wah, terima kasih mantengin banget. kita ya. Dan Dan ini juga nih tim di setiap harinya. ya Dan kalian semua yang di Thank depan you. di luar kamera, terima kasih. Yang Semoga lagi di rumah. terus kayak gini terus. Karena Aktif, ya? ini tuh sebuah hal yang keren itu perlu banget buat memotivasi teman-teman yang lain. ya ini juga bisa misalnya dari narasumber. Ya iyalah lu sendiri nih. Ini perdana nih, ya kan di setiap harinya. Mungkin bisa jadi bagaimana cara lu melihat kembali video ini nanti setelah 5 tahun kemudian gitu. Ya harapan gua sih kalau gua bisa lihat video ini di 5 tahun ke depan dan tahun-tahun ke depannya, ya puji Tuhan lah, artinya gua masih hidup, masih bisa lihat ini, Ya. kenangan ini. Dan semoga juga teman-teman juga bisa termotivasi dari ini, dari di setiap harinya ini. Di setiap harinya. Semoga juga di setiap harinya selalu ada juga sampai tahun-tahun, jangan cuma 5 tahun ke depan. Amin. Terus sampai lu nggak bisa bikin lagi. Iya. Bro, amin dong. Iya. Nggak Tepuk mungkin, tangan dong. nggak mungkin kan, ya kan? Editor udah pada tua masih tetap di setiap di setiap harinya. Di setiap harinya, Sampai, gitu. ya nyampe lu terus. Ya. Jangan sampai ada batas di Iya. setiap hari. Jadi ya lebih ke obrolan baik atau ada saran, edukasi yang bisa diambil dari teman-teman yang nonton video kita. Kita sangat berterima kasih sekali dan ya lebih Ya lebih berkembang lah. Berkembang ya. Semoga di setiap harinya lebih berkembang lagi, lebih banyak motivasi yang nonton lebih banyak dapat motivasi lagi di sini. Ya. Semoga dia juga cepet, dia juga pengen manggung lagi, bro. Aku di sini oke lah. Oke. Nah, mungkin ini adalah terakhir, tapi ada yang gua tanyain lagi. Kita kan sebentar lagi menyambut akhir tahun. Akhir tahun dan membuka awal tahun yang baru 2021. Udah pasti dong kita banyak Harapan lah ya. harapan, rencana, pergerakan yang gak usah tanya gue lagi sih. Iya. Gue pengen Pengen banget. usailah ini. Ya, gue juga pengen banget kayak abis turun dari Jibut ketemu hi ladies gitu lagi. Iya kan? Ladies lagi balik lagi. Seru kayaknya gue pindah aja deh ya. Pindah aja Iya, deh. iya. Dan mesti jadi DJ Jadi, deh. harapan gua kembali lagi di tahun baru ini, gua dapet gigs lagi. Di tahun baru gua main di Jogja. Semoga harapan gua Main sih di tahun Jogja? baru, iya udah lama Wow. gua megang alat. Semoga tahun baru gua bisa main sama kayak gua dulu sebelum libur gini, Iya. bisa tetap paham caranya bermain. Karena- Harapan gua. Iya benar. Dan ya sama lah, mainstream lah harapan orang semua. Ya semoga kita bisa kembali normal dan meninggalkan new normal. Amin. Semoga karena Amin, amin, tampaknya amin. vaksin ini sudah menjadi semangat buat kita walaupun belum lulus uji tes tahap 3 ya, semoga Iya. juga aman-aman. Tapi vaksin udah ditemukan. Katanya udah. Ya. Dengar-dengar sih udah. Dan dengan itu apa ya? Semoga Semoga kita bisa manggung lagi. oh iya. Bisa manggung lagi, ngejob lagi. Jadi nggak kosong-kosong amat gitu. Jadi berkarya terus Iya. sampai ke tahun-tahun terus, Iya. sampai lu Benar. nggak bisa berkarya lagi. Harus. Iya. Ya. Oke. Gua rasa terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video kita di setiap harinya. Thank you, di setiap Seru hari. nih ngobrol-ngobrol bareng Junior Ori
banyak kesan, pesan ataupun ya obrolan-obrolan rebel dari kita. Mungkin kelanjutan dari video ini adalah narasumber selanjutnya. Ya. Kita bisa ngobrol santai lagi, kita bisa mengedukasi lagi ke yang lainnya. Dan kita tutup ini dengan nyanyi ya. Iya. Gue pengen nyanyi. Refnya aja ya, refnya aja ya. Siap. Teman-teman bisa nyanyi. Bareng. Ayo, aku udah bareng. Iya. Boleh. Ayo. Dulu deh. Gampang. Aku di sini menunggumu. Aku menunggu. Aku dan tawaran tenggelam sampai nanti kau mengerti. Kau kan mengerti. Mesranya ku dengan malam, menjelang kegelisahan. Pagiku akan menepi. Santa Saloniko. To the audience. Di setiap harinya. Goodbye guys semuanya. See you.